Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait security system atau keamanan sistem. Oke, yang pertama, apa itu keamanan sistem? Keamanan sistem adalah sekumpulan metodologi, praktik, ataupun proses yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi informasi atau data pribadi dari akses penggunaan, penyalahgunaan, gangguan, atau modifikasi yang tidak sah. Keamanan informasi bertujuan untuk melindungi data pada berbagai tahap, baik itu ketika proses menyimpan, mentransfer, atau menggunakannya. Dari definisi di atas bisa kita simpulkan bahwa keamanan sistem itu merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena data-data yang akan kita kirim atau data-data yang kita simpan di perangkat kita itu merupakan hak privasi kita. Dan jangan sampai ada orang lain yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakannya. Oleh karena itu, keamanan sistem merupakan hal yang sangat penting, teman-teman. Nah, kemudian kenapa harus menjaga keamanan sistem? Yang pertama, melindungi data informasi merupakan kumpulan informasi yang harus dijaga dan tetap rahasia. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, eh, data yang kita simpan itu merupakan hak privasi kita. Data itu merupakan hal yang penting bagi kita. Nah, jangan sampai orang lain yang tidak bertanggung jawab itu mengotak-atik data kita dan berakibat buruk kepada kita sendiri. Nah, oleh karena itu sangat penting menjaga keamanan sistem. Nah, sebagai contoh, rumah kita, semisal di kompleks perumahan. Nah, pastinya ada seorang security yang menjaga. Nah, security system itu kita ibaratkan atau kita analogikan seperti security yang menjaga di komplek perumahan. Nah, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka security tersebutlah yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan di kompleks tersebut. Sama halnya dengan keamanan sistem. Yang kita lakukan adalah untuk menjaga hak data dan hak privasi kita terhadap gangguan dari orang lain. Kemudian yang kedua, menghindari ancaman maupun penyalahgunaan. Nah, hal ini mungkin dilakukan oleh orang-orang yang biasa kita sebut dengan hacker atau cracker. Mereka itu merupakan seorang ahli IT. Dengan kemampuannya mereka itu bisa mengetahui apa yang ada di perangkat kita tanpa harus membuka perangkat kita. Nah, hacker ini merupakan orang yang agak mengganggu. Karena apa? Walaupun dia tidak mengambil atau merusak data kita, tapi dia itu mengetahui privasi kita. Semisal nih, kita punya dokumen surat dari pemerintah. Nah, kalau si hacker ini tahu apa isi surat tersebut, itu merupakan hal yang berbahaya. Karena apa? Posisi kita akan diketahui oleh hacker. Nah, begitu juga dengan cracker. Cracker merupakan ahli IT yang merusak atau mengambil data kita. Nah, si cracker ini dalam kerjaannya itu mengambil, semisal nih kita punya uang di rekening kita sebesar, jangan banyak-banyak, 100.000 kita katakan. Nah, si cracker ini bisa mengambil uang kita tanpa kita harus berinteraksi. Nah, caranya seperti apa? Nah, itu cracker sendiri yang tahu, karena saya bukan cracker. Itu merupakan hal yang tidak bermoral ya. Itu juga bisa dikatakan dengan tindak pidana. Dan yang ketiga, memperlancar keamanan setiap proses yang berjalan. Nah, dengan adanya keamanan sistem, mungkin suatu
hari atau pada suatu saat kita tidak sengaja melakukan klik di link yang tidak bersumber. Misal kita lagi bermedia sosial nih, terus tiba-tiba ada link iklan muncul, kemudian kita tidak sengaja melakukan klik pada link tersebut. Nah, secara otomatis device kita yang telah menerapkan keamanan sistem akan memeringatkan kita bahwa itu merupakan link yang berbahaya. Dan kemudian tujuan keamanan sistem, confidentiality, kerahasiaan data atau privasi. Kemudian integrity, integritas data, integritas sistem yang saling berhubungan. Kemudian availability, sistem bekerja cepat dan tepat sasaran. Sistem bekerja dengan cepat dan tepat terhadap apa yang kita inginkan. Sasarannya itu kita mengenai. Kemudian authentication, informasi bersifat asli, dan akses kontrol itu hanya dimiliki oleh beberapa orang yang memiliki kewenangan, tidak dimiliki oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Dan confidentiality. Ketika kita membahas mengenai aspek confidentiality atau kerahasiaan informasi, maka kita sedang berbicara mengenai serangkaian upaya perlindungan agar informasi tidak terakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, dalam hal ini confidentiality itu hal yang kita lakukan untuk mengamankan sistem perangkat kita. Dan integrity, dalam keamanan sistem, integritas mengacu pada suatu metode atau langkah-langkah untuk menjaga agar data atau informasi tidak dapat dimanipulasi, diubah, atau diedit oleh pihak yang tidak berwenang. Langkah-langkah ini memberikan jaminan atas keakuratan dan kelengkapan informasi. Seperti halnya dengan perlindungan informasi rahasia, perlindungan integritas juga sangat perlu untuk dilakukan. Aspek perlindungan integrity tidak hanya akan melindungi keakuratan informasi dari serangan hacker, namun juga untuk mencegah perubahan informasi yang tidak disengaja. Availability. Aspek ketiga dalam CIA triad adalah availability atau ketersediaan. Artinya dalam konteks keamanan informasi, upaya untuk menjaga agar sebuah sistem tetap bisa digunakan adalah hal yang penting harus dilakukan. Dengan memberikan perlindungan availability, Anda harus bisa memberikan jaminan bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang diautentifikasi kapanpun informasi tersebut dibutuhkan. Para peretas biasanya mengganggu availability menggunakan beberapa jenis serangan, salah satunya adalah DDoS attack. Serangan tersebut dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas server, jaringan, atau sistem untuk mengganggu lalu lintas normal. Jika peretas berhasil melakukannya, maka akses website dapat kehilangan atau bekerja dengan sangat lambat. Authentication, metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, atau orang yang mengakses memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud atau orang yang berkepentingan dalam hal tersebut. Dengan adanya tools membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan pembuat dan digital signature. Yang kedua, access control, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. User harus menggunakan password biometrik, ciri-ciri khas orang dan sejenisnya seperti sidik jari maupun retina mata. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.